Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya, rekan-rekan sekalian. Jadi pada kali ini tuh saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas biologi di kelas 10 MIPA 5. Tapi kayaknya kurang etis ya. Jadi kita ke plaza aja ya. Oh. Go. Ya teman-teman, jadi saya itu memilih tempatnya di alam terbuka kayak gini, yang hijau, yang sejuk. Kenapa ya? Jadi karena pada hari ini tuh saya akan menerangkan sebuah materi tentang interaksi antar komponen biotik. Jadi seperti yang kita ketahui ya, interaksi itu merupakan suatu hubungan timbal balik antar komponen biotik. Jadi suatu hubungan timbal balik antara sebuah komponen yang biotik yang hidup. Nah, jadi pada hari ini saya akan menerangkan materi tentang itu. Nah, berbicara tentang interaksi antar komponen biotik, ada 3 bagian yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama interaksi antar organisme, yang kedua interaksi antar populasi, dan yang ketiga interaksi antar ekosistem. Kayak gitu. Go. Nah, yang pertama yang saya akan bicarakan atau yang saya akan terangkan itu mengenai Mulai. Ih, banyak sampah. Sinur sama sum kada. Ada biata. Nah, jadi teman-teman, materi yang pertama yang akan saya terangkan yaitu mengenai interaksi antar organisme. Nah, interaksi antar organisme itu ada banyak jenisnya. Kalian tahu gak sih apa aja jenisnya? Oh, nggak tahu ya. Ya, jadi jenis-jenis dari interaksi antar organisme itu yang pertama ada interaksi yang netral, yaitu interaksi antara makhluk hidup yang dimana di dalam simbiosis itu tidak ada yang diuntungkan dan tidak yang dirugikan. Contohnya kayak itu tuh, kayak capung dan kupu-kupu. Jadi mereka itu saling berhubungan namun tidak ada dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada predasi. Predasi itu hubungan antara makhluk hidup atau simbiosis antara makhluk hidup di mana antara mangsa dan pemangsa. Jadi salah satu makhluk hidupnya itu sebagai pemangsa dan salah satu makhluk hidupnya lagi sebagai mangsanya. Contohnya kayak kucing dan ikan, di mana kucing dan ikan itu kan, ini kucing ini ikan. Nah, si kucing itu kan memakan ikan. Nah, jadi si kucing itu disebutnya predator, yaitu sebagai pemangsa, dan ikannya sebagai mangsanya, kayak gitu. Mulai. Namanya Nah, teman-teman, selain tadi ada netral dan predasi, jadi hubungan interaksi antar organisme itu ada 3 lagi. Yang pertama itu, yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah parasitisme atau simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup diuntungkan dan salah satu makhluk hidupnya lagi dirugikan. Contohnya itu kayak hubungan antara pohon dan benalu. Jadi si benalu itu mengambil kayak unsur-unsur zat dari si pohonnya sehingga pohonnya itu menjadi mati. Nah, itu dinamakan hubungan parasitisme. Mengapa? Karena si benalu itu diuntungkan namun si pohon yang ditumpangnya itu dirugikan. Kayak gitu. Selanjutnya yang keempat itu adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu hubungan antara makhluk hidup di mana salah satu makhluknya hidup itu diuntungkan dan salah satunya lagi tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Jadi kayak satu diuntungkan, satu mah nggak apa-apa lah, nggak diuntungkan, nggak dirugikan, lebih menguntungkan daripada parasitisme. Nah, contoh dari simbiosis komensalisme itu adalah hubungan antara pohon anggrek dengan inangnya, kayak dengan pohon jambu, pohon mangga. Jadi si anggrek itu mendapat sebuah keuntungan, di mana keuntungan itu adalah ia mendapat tempat tinggal, yaitu di pohon anggrek, di pohon jambu. Namun si pohon jambunya itu tidak mendapatkan keuntungan dan tidak juga mendapatkan kerugian. Nah, itu dinamakan simbiosis komensalisme. Yang terakhir, yang kelima itu adalah simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang paling sempurna di mana hubungan antara kedua makhluk hidup ini dua-duanya diuntungkan. Contohnya adalah lebah dan bunga. Mengapa diuntungkan dua-duanya? Karena kan lebah itu dia bisa mengambil nektar dari si bunga itu sehingga dia bisa memproduksi madu. Nah, si bunganya juga dia mendapatkan keuntungan. Apa sih keuntungannya? Nah, keuntungannya itu adalah si bunga bisa bereproduksi dengan bunga lain, di mana
diproduksikan oleh si lebah itu kayak gitu.